Lumayan panas hari ini ya. Oke sahabat Mario, selamat datang kembali di channel Mario Daisuki. Nah, sekarang saya berada di salah satu perusahaan Toyota ya. Di sini saya bekerja untuk hari ini ya, memperbaiki ya alat-alat yang digunakan di pabrik ini ya. Sekarang dapat waktu untuk beristirahat sambil minum kokoa dulu. Segar. Oke sahabat Mario, mumpung ada waktu istirahat ya, saya akan gunakan untuk bercerita-cerita sedikit ya tentang ya bagaimana ya kok sampai bisa menikah sama orang Jepang ya, sampai punya istri orang Jepang ya. Ya apalagi ya punya istri anak orang kaya itu ya, mungkin sebuah mimpi bagi semua orang ya. Sambil menikmati minuman biar agak segar dikit ya. Oke sahabat Mario, di konten kali ini ya saya akan bercerita bagaimana sih saya bisa punya istri orang Jepang ya. Nah, sangat menarik bukan untuk disimak. Oke, untuk kelanjutannya, nah sebelum saya lanjutkan, silakan sahabat Mario yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like dan di komen ya. Ya siapa sih yang nggak mau ya punya istri yang ya cantik, apalagi kaya ya. Mungkin itu adalah idaman ya semua laki-laki ya. Nah, saya bukannya mau membanggakan diri saya sendiri ya, punya istri ya, anak ya orang kaya ya. Bukan istri saya yang kaya, tapi orang tuanya ya yang punya lumayan lah. Kalau di Jepang itu ya sudah di atas rata-rata ya. Ya sebenarnya sih ya, saya nggak pernah merasa ya akan punya istri orang asing ya atau orang Jepang ya. Apalagi punya istri yang anak orang kaya itu nggak pernah ada di benak saya. Sebenarnya saya sampai umur 30 tahun itu sebenarnya saya belum punya pasangan ya waktu itu. Saya hanya kerja di sebuah hotel ya, dan saya pun bertemu dengan istri saya. Ya, saya sih awalnya ya biasa lah, karena satu lingkungan dalam pekerjaan ya, akhirnya saya saling mengenal ya. Ya awalnya sih saya cuman kenal-kenal biasa aja ya sama istri saya sekarang, dan lama-kelama ya kita saling dekat ya. Akhirnya kita pun jadian ya. Ya selama jadian itu ya istri saya juga nggak pernah ngomongin masalah keadaan orang tuanya ya. Orang tuanya itu punya apa-apalah atau istilahnya orang kaya itu nggak pernah diomongin sama istri saya. Saya juga mengiranya hanya ya orang-orang biasa aja sih. Dan saya pun nggak punya niat nanya ya latar belakang istri saya atau keluarga istri saya, karena saya juga ya nggak begitu mikirin ya masalah latar belakang orang tuanya ya. Jadi saya cuman biasalah diam-diam lah, artinya nggak pernah nanya yang masalah ke keluarga gitu ya. Oke, singkat cerita ya, saya dan istri saya, sebenarnya saya yang berniat pengen berkunjung ya, mengunjungi keluarga istri saya.
dan kita pun sepakat untuk berkunjung ke rumahnya ya. Jadi kita berangkat ke sana itu, dan kita pun dijemput di airport ya sama bapaknya, terus diajak pulang ya ke rumahnya. Waktu saya nyampe di rumahnya itu ya, saya juga disambut biasa-biasa aja ya. Pokoknya keluarga mereka itu sangat welcome sekali ya kepada saya waktu itu. Jadi nggak nanya yang macam-macam gitu ya. Nah, pada jamuan makan malam itu ya, kita pun ngobrol-ngobrol ya masalah keluarga saya, atau saya nanya ke keluarganya mereka gitu ya. Pokoknya ngobrol ya seadanya aja ya. Nah, saya juga ngobrol masalah latar belakang keluarga saya ya. Nah, jadi mereka sangat menerima saya apa adanya, punya nggak memandang saya rendah atau gimana gitu. Jadi mereka ya menerima saya begitu adanya ya. Nah, dan akhirnya ya bapaknya itu mulai mengobrol ya tentang dia ya, tentang pekerjaannya gitu ya. Dan betapa terkejutnya ya saya waktu itu ya, karena waktu bapak mertua saya itu ya ngomongnya kerja di salah satu bank ya, dan posisinya dia itu adalah seorang presiden di bank itu ya. Dan saya pun sangat terkejut ya, karena saya nggak pernah menyangka ya punya istri anak seorang presiden di sebuah bank ya. Pokoknya sangat-sangat terkejut buat saya ya. Ya, tapi kehidupannya ya sangat biasa-biasa aja ya, dan mereka juga sangat ramah ke saya ya, sopan dan menerima saya apa adanya. Pokoknya mereka itu sangat baik ya bagi saya. Dan yang terpenting itu ya, mereka juga menerima saya apa adanya ya, tidak memandang latar belakang saya dari mana gitu ya. Pokoknya mereka itu benar-benar sangat baik ya, dan sangat-sangat respect ya kepada saya. Nah, jadi saya juga menjadi lebih tenang ya. Ya, awalnya ya saya sedikit gugup ya waktu mendengar bapaknya itu adalah seorang presiden di sebuah bank ya. Tapi semuanya hilang ya, karena mereka bilang jangan khawatir ya, jangan pernah beranggapan kalau dia seorang presiden di sebuah bank itu bukan berarti menganggap saya rendah gitu ya. Pokoknya dia itu bilang nggak perlu khawatir ya untuk kedepannya. Nah, saya pun merasa tenang ya waktu itu ya. Setelah dibilangin kayak gitu ya, berarti mereka itu punya respect ya kepada saya. Nah, waktu saya menikah juga ya, sampai sekarang ini ya, mereka itu sudah menganggap saya anaknya sendiri ya, sudah biasa lah, nggak pernah membanding-bandingkan lah, atau menganggap saya itu orang asing atau orang yang nggak punya itu. Pokoknya mereka itu sangat menerima keadaan saya apa adanya. Nah, saya pun sangat berterima kasih sekali ya kepada keluarga istri saya karena sudah menerima saya apa adanya. Dan yang paling terpenting ya bagi saya itu nggak pernah ya ada tekanan ya dari orang tuanya istri saya. Walaupun saya juga hanya bekerja sebagai buruh pabrik ya, mereka nggak pernah memandang latar belakang saya sekarang. Yang terpenting ya bagi mereka itu saya tetap ya mau bekerja keras ya, entah itu kerja di pabrik atau apapun, yang penting saya mau bekerja keras ya. Mereka
sangat menerima sekali ya keadaan saya sekarang ini. Dan saya sekarang sudah merasa sangat nyaman ya. Karena ya istri, keluarga saya semuanya sangat menerima saya padanya, respect kepada saya, baik sama saya. Pokoknya nggak ada tekanan apapun dari keluarga istri saya. Jadi saya merasa sangat tenang untuk saat ini ya. Dan saya juga sangat tidak menyangka ya akan punya istri orang asing atau orang Jepang ya. Apalagi anak orang kaya ya. Saya nggak pernah punya sedikit pun ya firasat akan menikahi anak orang kaya ya. Ya mungkin ini jodoh ya dari Tuhan ya. Tuhan sudah mengatur segalanya ya buat jodoh saya, perjalanan saya itu adalah kehendak dari Tuhan ya. Saya hanya bisa menjalaninya. Nah, kita juga nggak bisa memilih ya masalah jodoh itu, mau pengen nikah sama orang kaya atau orang cantik ini itu semuanya hanya Tuhan yang tahu ya. Siapa sih yang nggak mau ya punya istri, apalagi istri orang asing yang anak orang kaya lagi ya. Pasti semua orang ya, semua laki-laki ya pasti punya mimpi ya seperti itu ya. Oke sahabat Mario, begitulah sedikit perjalanan saya sampai menikah sama orang Jepang. Dan sekarang waktunya untuk balik bekerja ya. Jadi saya akan akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan saya doakan ya bagi sahabat Mario dimanapun berada yang belum punya pasangan, saya doakan supaya menemukan ya jodohnya masing-masing dan yang terbaik buat sahabat Mario dimanapun berada. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan akhir kata saya ucapkan sayonara, matane.